Karena untuk merubah 3 budaya dalam Arab yang sulit dirubah. Tapi dengan ini Nabi langsung menjadi contohnya. Nabi yang menjadi terdepan ketika merubah budaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, dan dimanapun berada, yang insya Allah selalu dalam limpahan karunia, hidayah, dan rahmatnya. Pada kesempatan ini akan disampaikan, akan dibahas tentang tuduhan terhadap seorang yang bernama akun Christian First yang menyebutkan bahwa Nabi SAW seorang yang munafik, seorang yang tidak beretika dalam hal ketika beliau menikahi Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha, yaitu istri dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu yang merupakan putra angkat beliau. Jadi di dalam beberapa videonya beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW menggoda istri anaknya, dan hingga kemudian mengambil istri anaknya untuk dijadikannya istri. Kesannya, dan ia juga menyampaikan bahwa hingga dia mengaburkan, mengambil pandangan ini sehingga menyebutkan bahwa Al-Quran itu buatan palsu, buatan Nabi Muhammad SAW, dan menyebutkan Nabi SAW sebagai penipu. Banyak hal lontaran tuduhan yang disebutnya. Sungguh tuduhan yang tidak berdasar. Ini didapatkan kebetulan ada seorang netizen yang berkomentar di video tentang Nabi Ismail atau Nabi Ishak yang disembelih ketika kurban Nabi Ibrahim. Lalu ada yang berkomentar tentang yang menyebutkan bahwa Nabi Ishak yang disembelih. Dari situ dibawakannya video tentang Christian First yang di dalamnya ada bahasan menyebutkan hal ini. Banyak hal yang saudara tersebut tuduhkan terhadap Nabi SAW. Dan dia juga menyebutkan bahwa menyanggah apa yang disampaikan dalam video saya, di dalam video itu termasuk tentang hal ini, bahwa Christian First juga menggunakan Al-Quran, hadis sebagai dalilnya. Kalau kita perhatikan dari beberapa videonya, model penafsiran ya memang benar, dia menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, tapi ia menggunakannya untuk menyerang, untuk istilahnya untuk membenarkan pendapatnya.
Ini penafsiran yang memang dilakukan oleh musuh-musuh Allah dan orang-orang yang berpikir liberal, orang-orang yang berpikir ingin menghalangi umat Islam dari jalan Allah. Ini penafsiran yang memang mereka memang menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, tapi untuk menyesatkan manusia. Karena Al-Quran memang bisa menuntun ke surga, tapi dia juga bisa mendorong Anda ke surga, ke neraka. Karena mereka menempatkan Al-Quran bukan sebagai sumber kebenaran, bukan sebagai sumber pandangan hidup. Mereka menggunakannya itu hanya untuk kebutuhannya saja, hanya mengambil dalil-dalil yang dianggapnya comot sana sini, yang sesuai dengan prasangkanya, sesuai dengan keinginan hatinya, hanya untuk membenarkan pendapatnya. Bukan mengambil seluruh dalil-dalil disatukan bagaimana ilmu Allah, bagaimana Al-Quran menanggapi segala sesuatu, bagaimana hadis menggabungkan hadis sehingga menjadikan satu kesimpulan apa pandangan Al-Quran hadis tentang sesuatu. Tidak, mereka hanya mengambil apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini yang model penafsiran yang mereka lakukan. Jadi ya benar, mereka gunakan Al-Quran hadis, tapi mereka selewengkan. Jadi jangan heran kenapa orang memakai Al-Quran, memakai hadis juga menghasilkan kesimpulan yang beda. Di dalam kasus ini sebenarnya bisa kita kategorikan ini adalah tafsir daripada surat Al-Ahzab ayat ke-37, di mana saudara Christian Frisch mengambil dia berdasarkan tafsir dari At-Tabari dan Al-Qurtubi. Jadi kalau kita buka kembali tafsirnya, kita buka ke tafsir At-Tabari, kita buka tafsir dari Al-Qurtubi, kita baca lengkap, kita dengarkan video daripada Christian Frisch membahas tentang ini, akan kelihatan. Dari situ aja akan kelihatan di mana bedanya antara dia mengupas masalah ini dengan tafsir itu sendiri. Bedakan antara dua ini aja. Itu kalau mau untuk membandingnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas secara mungkin lebih singkat, karena ini membahas tentang salah satu kasus yang cukup pelik, yang cukup sensitif, karena melibatkan pribadi Nabi dan orang terdekat Nabi, dan satu nama yang disebutkan dalam Al-Quran yang dia juga bukan Nabi. Kita mungkin kenal dengan Ali Imran yang disebutkan namanya nama Imran, dia bukan Nabi tapi disebutkan. Tapi di sini ada juga nama yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi dia adalah anak angkat daripada Nabi SAW. Siapa? Beliau adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Di ayat 37 ini disebutkan namanya. Nih kemuliaan yang beliau. Jadi wajar jika ini bisa menjadi fitnah bagi yang lain. Setidaknya dalam pembahasan ini ada 3 yang lupa bagi seperti orang-orang yang ingin menyerang Islam melalui daripada tafsiran kenapa Nabi menikahi istri daripada anak angkatnya.
Setidaknya ada 3 yang akan kita pembahasan pada pertama ini, bahwa dan sampai juga kemarin dalam video itu Christian First mengatakan apa hubungannya hingga Al-Quran, hingga Allah menurunkan ayat-ayat yang hanya berhubungan dengan seks Nabi SAW. Sekecil itu ya menuduhkan. Padahal ada 3 hal dalam hal ini, setidaknya ada 3 hal yang berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama berkaitan dengan kebiasaan dalam budaya Arab pada saat itu yang akan dirubah oleh Islam. Islam hadir merubah 3 ini. Apa itu? Yang pertama, orang yang menisbatkan nama kepada orang tua angkatnya. Dosa besar dalam Islam. Yang kedua, kehinaan wanita terhormat untuk menikah dengan budak. Yang kedua, seorang laki-laki menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Ini 3 kebiasaan yang tabu di dalam budaya Arab. Ini hadirnya ayat surat Al-Ahzab ayat 37 ini yang akan dirubah Islam pada kebudayaan Arab. Sebelum masuk pembahasan selanjutnya, alangkah lebih baiknya coba kita dengarkan ada sebagian daripada tuduhan Christian First terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Chapter 33, verse number 37. When you say to the one which supposedly Allah bless him, hold your wife for you, but you hide what is in what Allah bestowed on you. Okay, what He bestowed on you? That this is your woman, take her. The Quran is saying that Muhammad was a hypocrite man, saying to the man, keep your wife, while his heart is something else. He wants the women. This is Quran. Now, we go to the interpretation. Chapter 33, verse number 37. Yeah. And we go to keep 37. Your wife to yourself and fear Allah. Yeah, but he want her. Hypocrisy. Imagine, I want the women, but I say to the husband, man, come keep her, man, keep her. Huh? Okay. Now look at this. And I will show you. We will go right away to the reference. Read with me carefully, Muhammad. I really respect you, guys. Can you deny that this gentleman is very? I can tell he's coming from a good Muslim family. I can tell, because usually people are very arrogant. You show it to them in the front of them, they deny, they change the topic. But look, this guy is a decent guy. Not because he's agreeing, because he's agreeing that this is what is written, because this is the truth. Usually, this is real to happen. So I have a lot of respect for you, my friend Muhammad, even though maybe this is not your real name. Listen, it says here, وقال مقاتل زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد. Who was the one who married Zainab to Zayd? Muhammad. Okay. I want you to take a note. And then فمكثت عنده حين ثم أنه عليه السلام أتى زيدا يوما يطلبه فأبصر زينب قائمة كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش فهويها وقال سبحان الله مقلب القلوب فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد
ففطن زيد فقال يا رسول الله ائذن لي في طلاقها. Translate, Muhammad. I will read the translation for you. Go ahead. Yeah, he was at Zayd's house and he saw her And what he said? get up, and she was white, and good body, and all that stuff. And he said, And he Yeah. Hawiha, what Hawiha mean? He liked her, right? "Yeah, well, he liked her." Yeah. And then what he said? Subhanallah, وقلب القلوب. So, Woe to God who moves hearts. his heart moved. But he's talking to who? To a married woman. And this married woman is married to his son. This is why he's allowed to be there when the husband is not there, correct? Yeah, correct. You know, you as a Muslim, you don't accept a strange man to go inside your house if you are not there. Unless maybe he's your brother or your father, correct? Correct. Okay. So Muhammad is taking advantage of being the father of this guy, getting inside the house when the man is not there. What he do? He flirt with his wife, with the wife of his son. And look, Yeah, but if you continue to read, Zayd told him, no, hold on. let me Continue divorce read. her. Muhammad, read. فسمعت زينب بالتسبيحة. So what Zainab, she heard, which means Muhammad, he said that loud. When a man Yeah. he say that loud, it means he is telling her, he's flirting. Okay. Correct? Yeah. Like, Yeah. I might like a woman, but I don't say, I mean, let us say all of us, we commit sin. All of us, we are sinners. And I was walking in the street and I saw a woman, maybe she is married. And like, wow, she is beautiful. But look, he did not even say she is beautiful. He said clearly that Allah, he made his heart flip. And he said that loud and she heard it. فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد. She mentioned what his father said to who? To Zayd. Until this moment, Zayd did not want to divorce the wife. Look what it says. فَفَطِنَ زَيد. Did you see the word فَفَطِنَ? Yeah. He got it. Zayd, he got it. فَفَطِنَ. And then he went to the Prophet. He said, يا رسول الله إذن لي في طلاقها فإن فيها كبرا. So he is trying to get rid of her. Obviously, Muhammad, he wanted her. He knew he would kill him if he would not get. So he went there. Obviously, he was happy with her all this time. He never complained. Now, suddenly, Zayd is not good. So Zainab is hurting him? No. He is trying to say, okay, you wanted her. I heard what you said to my wife. She is not good for me. Take her. Yeah. What a shame. Do you accept such a man to be your prophet, Muhammad? A man, you trust him, you give him the key of your house, and he adopt you as a son. He announced, like everybody says, even the hadith says, that the prophet of Allah, he screamed, he says, everybody from now on should know that Muhammad, the father of Zayd, and Zayd is the son of Muhammad. He announced it many times. So now he go to his house and he betray his own adopted son. Itu tadi yang dituduhkan daripada Christian Pierce terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan beliau menggoda istri daripada anak angkatnya yang kemudian menikahinya. Bahwa tadi kita sebutkan bahwa ketika kita menafsirkan Al-Quran, hindarkan kita menjadikan Al-Quran sebagai pembenar daripada sikap kita, pembenar daripada prasangka kita, pembenar daripada keputusan kita. Jadikan Al-Quran itu sumber kebenaran. Ketika ada orang yang menyerang dari menggunakan ayat 33-37, sebenarnya kalau kita mau jeli,
kita ambil utuh satu ayat ini, jangan dipotong-potong, terjemahkan, cari hadis yang berkaitan, cari tafsir-tafsir yang telah ini, jangan sepotong-sepotong. Masih kurang jelas lagi, tarik ayat sebelumnya, lihat ayat sesudahnya. Ini kita akan bisa mendapatkan penjelasan yang jelas. Tadi 3 disebutkan bahwa yang ditujukan, alasan kenapa ayat ini turun. Yang pertama tadi, menghilangkan kebiasaan budaya Arab yang menisbatkan nama kepada orang tua angkatnya. Yang kedua, yaitu keinahan ketika wanita terhormat menikah dengan seorang budak. Yang ketiga, seorang laki-laki menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Ini 3 budaya dalam bangsa Arab yang ingin dirubah Islam melalui ayat ini. Menisbatkan nama kepada orang lain selain bapaknya, ini adalah dosa besar. Disebutkan bahwa dari Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'anhu azanaya wa wa'ahu qalbi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala madda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Jadi Sa'ad bin Malik ia berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku meresapi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal ia tahu ia bukan bapaknya, maka surga haram untuk dia masuki. Sunan Abu Daud, nomor hadis 4449. Kita ketahui bahwa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu adalah budak yang dibebaskan oleh Nabi SAW dari kecil. Dan beliau tadi yang dimuliakan dengan ayat ini, beliau yang disebutkan sebagai wa iza taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi. Ini orang yang telah diberikan Allah kenikmatan dan Nabi beri juga nikmat kepadanya. Siapa? Inilah Zaid bin Harithah. Dia dari kecil diangkat Nabi SAW sebagai anak asuh. Dari awalnya dia dibebaskan, karena memang Zaid bin Harithah adalah seorang anak yang hilang ketika waktu kecilnya. Dan diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa pada suatu hari paman dari Zaid datang ke Mekah untuk perjalanan dagangnya, bisnisnya. Lalu di sana ia bertemu seperti anaknya yang hilang, kemanakannya hilang. Hingga ia bertanya kepada Zaid, siapa namamu? Lalu Zaid berjawab, namaku Zaid. Lalu pamannya bertanya lagi, siapa nama ayahmu? Ayahku bernama Harithah. Pamannya bertanya lagi, siapa nama kakekmu? Nama kakekku adalah Syarahil Al-Kalbi. Lalu pamannya bertanya lagi,
Lalu siapa nama ibumu? Zaid menjawab, ibuku bernama Sya'adi. Lalu kemudian pamannya meluk Zaid dengan erat. Habis kejadian itu, paman Zaid mengutus seorang untuk memberitahukan ayah Zaid beserta keluarganya dan menyarankan mereka untuk datang ke Makkah. Singkat cerita, singkat kata, mereka tiba di Makkah. Setelah bertemu dengan Zaid, mereka berharap agar Zaid ikut bersama mereka ke kampung halamannya dan tinggal di sana. Lalu mereka bertanya kepada Zaid, siapakah tuanmu? Lalu Zaid menjawab, tuanku adalah Muhammad bin Abdullah. Lalu ketua keluarganya, orang tuanya, keluarganya datang menghadap Nabi SAW dan lalu berkata, Zaid ini adalah anak kami yang hilang. Bolehkah kami membawa Zaid pulang ke tanah kelahirannya? Lalu Nabi SAW menjawab, tawarkanlah langsung kepada Zaid. Apakah ia memilih kalian? Apabila ia memilih kalian, maka kalian bebas membawanya kapan saja kalian mau. Lalu Zaid dipanggil, duduk, lalu ditanya. Nabi yang menanya kepada, apakah engkau mengenali mereka? Lalu Zaid menjawab, ya, mereka adalah ayahku, ini kakakku, dan ini adalah pamanku. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, jika demikian, maka manakah keluarga yang ingin engkau ikuti? Mendengar pertanyaan ini, Zaid menangis. Lalu balik bertanya, mengapa engkau tanyakan hal ini, ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, aku memberimu pilihan. Apabila engkau ingin ikut dengan mereka, maka aku persilahkan engkau ikut dengan mereka. Namun apabila engkau masih ingin menetap di sini, maka aku akan menerima engkau di sini. Lalu Zaid berkata, aku tidak mungkin memilih siapapun jika perbandingannya adalah memilih engkau, ya Rasulullah. Mendengar hal ini, paman Zaid langsung menarik tangan Zaid dan berkata, wahai Zaid, mengapa engkau lebih memilih perbudakan ini daripada ayah dan pamanmu sendiri? Lalu Zaid menjawab, aku bersumpah demi Allah, aku lebih senang dengan perbudakan karena berada di sisi Muhammad daripada aku memilih kalian tapi aku jauh daripada beliau. Setelah itu Nabi SAW bersabda, persaksikanlah wahai masyarakat, aku dan Zaid mulai detik ini akan mewarisi. Dalam arti pada saat itu Zaid diangkat Nabi SAW sebagai anaknya. Beliau bebaskan dari perbudakan. Maka sejak saat itu Zaid mulai dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Hingga turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ahzab juga ada di 35. Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Juga di surat Al-Ahzab ayat ke-44. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang lelaki di antara kalian. Makanya ketika turun ayat ini berubah. Disebutkan lagi Zaid kembali ke nama orang tuanya, Zaid bin Harithah. Dan haram
menyebutkan Zaid bin Muhammad. Ini makanya haram menisbatkan nama kita kepada selain orang tua kita, ke bapak kita, maka orang yang melanggar itu haram surga baginya. Ini satu atau yang pertama dirubah Islam dalam budaya Arab. Yang kedua, wanita terhormat nggak boleh menikah dengan seorang budak ataupun orang yang dibebaskan. Pembahasan Christian Peace tentang ayat Al-Ahzab 33 ayat 37. Nggak bisa kita lepaskan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul hiyaratu min amrihim. Dan tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada pilihan yang lain terhadap urusan mereka. Ayat di 36 ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan Zainab bin Jahsy, Zaid bin Harithah dan Nabi SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari tafsir At-Tabari disebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan ketika Rasulullah SAW meminangkan anak asuhnya Zaid bin Harithah. Beliau menemui Zainab bin Jahsy lalu meminangnya. Namun Zainab berkata, aku tidak mau menikah dengannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, menikahlah dengannya. Lalu Zainab kembali berkata, ya Rasulullah, aku berkuasa atas diriku. Jadi ketika berbincang, turun ayat kepada Nabi SAW. Apa ayatnya? Ayat ini turun. Hingga ditutup dengan ayat, wa may ya'sillaha war rasulahu faqad dalalan mubina. Dan barang siapa mendurkai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Lalu Zainab pun berkata, aku ridho dinikahi dengannya, ya Rasulullah. Beliau bersabda, baiklah. Zainab berkata, aku tidak menentang perintah Rasulullah SAW. Aku rela dia menikahiku. Jadi menikah Zainab bin Jahsy dengan Zaid bin Harithah. Dalam hadis lain disebutkan di Christian Peace tidak disebutkan bagaimana hubungan daripada Zainab bin Jahsy dengan Nabi SAW. Dalam hadis lain disebutkan, namun hadisnya dari hadis Daruqutni, namun hadisnya ini agak dhaif, bahwa keluarga beliau, karena Zainab bin Jahsy ini adalah termasuk daripada sepupu daripada Nabi, sehingga bibi beliau marah kepada Nabi SAW karena ketika mendengar Nabi SAW akan menikahkan daripada sepupunya dengan bekas budaknya, yaitu Zaid, karena beliau adalah budak yang dimerdekakan, dibebaskan dan dijadikan anak angkat. Ini
yang tidak dibahas. Mereka hanya menyerang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahinya. Dan ini bisa menghapus tuduhan daripada bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggoda daripada istri anaknya dengan mengucapkan di mana disebutkan dalam kitab At-Tabari, di mana di tafsirnya Al-Qurtubi bahwa di mana suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah Zaid untuk menanyakan kabarnya. Namun ketika di rumah Zaid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Zainab pada saat itu mengerjakan suatu. Beliau tidak menggunakan cadarnya, melepas cadarnya. Dan saat itu Zainab terlihat sangat cantik. Ketika itu wajahnya terlihat putih menawan, tubuhnya ramping, menakjubkan seperti halnya seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna. Dan itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik kepadanya, sehingga beliau berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Beliau ucapkan itu keras sampai Zainab tersentak mendengar ucapan beliau itu. Ucapan Subhanallah ini bukanlah ucapan yang menggoda. Apa arti ucapan Subhanallah bagi kita orang Islam? Ditambah dengan ucapan yang membolak-balikkan hati manusia. Nabi juga sendiri dalam hal ini kaget, serah kepada Allah bahwa beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menyangka bisa tertarik kepada Zainab bin Jahsy yang merupakan sepupunya sendiri, istri daripada anaknya sendiri, hingga mengucapkan Subhanallah. Itulah Allah membolak-balikkan hati manusia, bukan menggoda. Sama ketika kita biasa bergaul dengan sepupu kita, mungkin ini kita dengan anak ini, suatu ketika kita melihat beda dari yang biasanya, naluri manusia, naluri laki-laki, itu bukan menggoda. Jadi ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan menggoda. Ini yang kedua yang disebutkan tadi, bahwa kehinaan seorang wanita mulia dinikahkan dengan budak atau bekas budak. Ini dua hal yang dirubah Islam. Lalu yang ketiga, tabu bagi orang Arab seorang laki-laki itu menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Sampai juga Christian priest menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang munafik, karena ketika Zaid bin Harithah datang kepada Nabi, setelah tadi menceritakan tentang rumah tangganya dan ia ingin bercerai, namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam lanjutan ayat ini, Amsik alaika zawzaka wattaqillaha, pertahankan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Christian Peace menuduh Nabi SAW munafik karena ia menyukai, ia menggoda istri anaknya, tapi ketika anaknya datang untuk bercerai, dia menahannya.
ini tidaklah munafik. Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama tadi itu bukan menggoda, dan yang kedua bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku kebaikan, kalaupun seperti yang dituduhkannya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggoda dan tertarik. Ada tanggung jawab seorang orang tua, ada tanggung jawab seorang muslim untuk tetap memberikan kebaikan, tetap mengupayakan perbaikan daripada cerai. Tetap orang mempertahankan rumah tangganya, itu lebih baik. Dan itu bukan munafik. Jadi lantas ketika kalau pun tertarik, ya udah cerai. Ya enggak juga. Kalau dia untuk kebaikan, sama di tafsir. Tadi dia menggunakan tafsir Al-Qurtubi. Baca sendiri di tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa kalau untuk perbaikan itu tidak. Hal yang berbeda itu. Sama seperti ketika orang-orang di Mekah ketika awal dakwah Islam sebelum hijrah, di Islam belum ada kata munafik. Yang ada orang mukmin menyembunyikan keimanannya, bahkan sampai lisan mereka itu juga sampai disebutkan mereka taat kepada agama kafir Quraisy, setia kepada orang kafir Quraisy, tapi hatinya beriman kepada Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan munafik. Dan memang berkaitan hal ini, perceraian bukanlah jalan terakhir, keputusan yang terbaik. Dan karena bahwa disebutkan bahwa Zainab telah memang menjadi keputusan Allah, dilamarkan beliau, dijadikannya menantu, dan diceraikan oleh Zaid, dan kemudian dinikahi Nabi. Itu adalah merupakan takdir Allah, dan ini adalah ujian untuk menghapus tiga ini tadi. Menisbatkan nama kepada selain bapaknya, menghapus bahwa orang yang berketurunan bangsawan gak boleh berkain dengan budak. Jadi persamaan, semua bebas siapa menikah, tanpa ada batasan bangsawan, kiri atau yang lain semuanya. Gak ada kasta dalam Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak mengapa seorang bapak menikahi mantan istri daripada anak angkatnya. Ada satu hal yang disebut Christian First dalam ayat itu juga. Tuduhannya juga bahwa Allah seakan-akan memenuhi seks daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti daripada hasrat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menuduh Al-Quran itu adalah ciptaan, tulisan, buatan sendiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh fitnah yang keji. Bahkan disebutkan jika Zaid pun tidak mau menceraikan daripada istrinya, Nabi disebutkan, dituduhkan akan membunuh Zaid karena melawan daripada
kemauan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking mulianya juga kedudukan Zaid, yang melamarkan daripada Zainab bin Jahsy untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Zaid sendiri. Sehingga ketika disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini di tafsirnya Al-Qurtubi juga disebutkan bahwa Zaid bergegas menuju rumah Zainab. Sampai di sana, ketika itu Zainab lagi sibuk dengan adonannya. Lalu Zaid berkata, bebannya sangat berat ketika itu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak meminangnya dan tidak lama lagi ia akan menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia sangat hormat. Dia berjalan mundur, memalingkan tubuhnya dan berbicara kepadanya. Lalu ia berkata, "Wahai Zainab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk melamarmu." Lalu Zainab menjawab, "Aku tidak melakukan apapun sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku." Lalu Zainab pergi ke tempat biasa di mana ia sholat. Jadi Zainab sendiri tidak langsung menerima daripada lamaran yang dibawakan oleh Zaid untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholat dulu, tak izin dulu. Setelah itu turun ayat ini, di ujung ayatnya ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikahi daripada Zainab bin Jahsy. Ya, pernikahannya ini juga unik. Kenapa? Karena memang Zainab tidak dinikahkan keluarga atau bapaknya atau walinya, tapi Zainab bin Jahsy menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung, perintahnya dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwa maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Jadi Allah yang langsung memerintahkan, Allah langsung yang menikahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nggak ada lagi di situ mahar, nggak ada pembaruan akad, tidak ada syarat dan kewajiban yang lainnya untuk menikah ketika itu. Dan ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini jadi kebanggaan bagi Zainab bin Jahsy, sehingga dia membanggakan diri kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Dia pernah diriwayatkan di Sahih Al-Bukhari, ini nomor hadis 6870. Kalian dikawinkan oleh keluarga kalian, sebaliknya aku dikawinkan sendiri oleh Allah Ta'ala dari atas langit yang berlapis 7. Ini disebutkannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sore itu juga melakukan walimatul urs. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari riwayatnya Hamad bin Zaid dari Syabib. Ini dari Anas juga disebutkan bahwa dia menyatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah terhadap seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana walimah yang beliau adakan terhadap Zainab. Beliau saat itu mengadakan walimah dengan seekor kambing. Jadi
ini pernikahan dengan Zainab bin Jahsy adalah pernikahan terbesar beliau, dan itu dengan seekor kambing. Artinya Nabi SAW tidak menutupi apapun dalam hal ini, dan beliau membesarkan daripada pernikahan ini. Jika ini aib, maka Nabi tidak akan membesarkan daripada walimahnya, tidak akan membesarkan pernikahannya, walaupun hanya dengan seekor kambing. Dan ini juga merupakan bantahan, tuduhan terhadap Christian Priest yang menyebutkan bahwa Nabi SAW berkuasa penuh mengambil, berpoya-poya mengambil 1/5 dari rampasan yang lain sebagainya. Nabi ambil itu, tapi Nabi kembalikan kepada yang berhak. Nabi kembalikan kepada umat. Nabi kembalikan kepada agama. Bahkan pernah Nabi SAW selesai sholat, beliau langsung keluar, berbalik, disebutkan kepada jamaah, jangan tinggalkan jamaah. Beliau langsung ambil emasnya, langsung beliau bagikan. Itu sampai Nabi tidak mau menyimpan lebih lama daripada emas itu, sehingga sampai untuk walimah terbesar beliau juga hanya dengan seekor kambing. Ini tuduhan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW dengan mengambil seluruh rampasan perang yang terbaik, ya kalau TV yang terbaik, mobil terbaik, ya macam tuduhannya. Tapi dengan hal ini kita bisa menjawab dengan mudah bahwa semua tuduhan itu adalah tuduhan yang memang untuk mendiskreditkan, untuk menjatuhkan Nabi SAW, menjatuhkan umat Islam, menggelincirkan umat kepada kesesatan. Karena mereka menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis, mengambil seperlunya hanya untuk kebutuhan membenarkan apa yang mereka prasangkakan, hanya untuk menguatkan serangan mereka terhadap Islam. Sungguhnya Allah menjaga semua itu, bahwa ayat ini ayat yang mulia. Zaid bin Harisah adalah orang yang mulia. Pernikahan ini adalah pernikahan yang mulia, karena untuk merubah 3 budaya dalam Arab yang sulit dirubah. Tapi dengan ini Nabi langsung menjadi contohnya. Nabi yang menjadi terdepan ketika merubah budaya ini, menisbatkan nama kepada selain bapaknya. Seorang wanita mulia menikah dengan seorang budak. Lalu seorang bapak menikah dengan mantan istri anaknya. Adalah hal yang tabu dalam budaya Arab. Tapi Islam merubahnya, dan Nabi langsung menjadi contohnya. Sungguh keji tuduhan itu. Maka dengan hal ini, insya Allah mudah-mudahan bisa menjelaskan, mementahkan itu semua. Tidak ada orang yang paling mulia akhlaknya selain Nabi SAW. Tidak ada sifat yang mulia selain sifat daripada Nabi SAW. Tidak ada hal yang keraguannya. Mungkin ini untuk pembahasan singkat daripada tentang tuduhan daripada Christian Priest. Mudah-mudahan ini bisa menjawab daripada kegelisahan saya sendiri mendengar daripada tuduhan daripada Christian Priest terhadap Nabi SAW. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab kegelisahan pribadi saya dan pribadi para sahabat yang sudah menyampaikan komentarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik,
maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.